Hai anak-anak Lause di rumah, apa kabar kalian? Tentu sehat ya anak-anak. Lause yakin kalian selalu ingat menjaga pola hidup sehat. Jika keluar rumah, jangan lupa memakai masker ya, dan jaga jarak. Ya anak-anak, jangan lupa protokol kesehatan. Nah sekarang Lause akan mengajak kalian untuk mengulas balik pembelajaran matematika bab 1, yaitu operasi bilangan bulat. Ya anak-anak, supaya kalian lebih mantap lagi, tidak lupa-lupa untuk persiapan tes kita ya anak-anak. Oke, mari kita belajar. Yuk kita mulai mengulang pelajaran bab 1. Ya anak-anak. Nah, anak-anak, perhatikan. Ini garis bilangan bulat ya. Garis bilangan berikut. Perhatikan. Di sini ada tanda diberi warna biru ya di sebelah kiri. Kemudian hijau di sebelah kanan. Nah, yang hijau mulai dari 0 ke kanan disebut bilangan catsah. Dari negatif 1 semakin ke kiri dan seterusnya disebut bilangan negatif. Nah, batas antara bilangan bulat positif dan negatif adalah bilangan 0. Jadi di sebelah kiri 0 dan semakin ke kiri lagi seterusnya disebut bilangan bulat negatif. Di sebelah kanan 0 mulai dari positif 1 hingga seterusnya disebut bilangan bulat positif. Nah, anak-anak jangan lupa ya. 0 di kirinya negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kanan 0 juga dimulai dari 1, tetapi positif 1, positif 2, 3, dan seterusnya. Nah, anak-anak, kita langsung masuk membandingkan bilangan bulat. Bilangan bulat, ada bilangan bulat negatif yang letaknya di sebelah kiri 0. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Jadi, dimulai dari negatif 1, kemudian negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Jadi bilangan bulat negatif yang terbesar nilainya adalah negatif 1. Sekarang kita lihat di sebelah kanan. Di sebelah kanan 0 dimulai dari positif 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya. Ini disebut bilangan bulat positif. Nilainya semakin ke kanan, semakin besar. Begitu anak-anak ya. Kita akan membandingkan bilangan bulat dengan tanda lebih besar dan lebih kecil. Jadi ingat posisinya pada garis bilangan. Bayangkan letak bilangan tersebut pada garis bilangan ini. Kesimpulannya, semakin ke kiri, semakin kecil. Semakin ke arah kanan, semakin besar. Nah, mari anak-anak kita isi dengan tanda lebih besar atau lebih kecil. Nah, perhatikan dulu. Ini tanda lebih besar ya anak-anak. Lalu ini tanda lebih kecil. Diperhatikan baik-baik ya. Tanda lebih besar, maka mulut yang besar ini akan mengarah ke bilangan yang nilainya lebih besar. Jadi yang runcing akan menuju ke bilangan yang nilainya kecil. Nah, ini tanda lebih kecil. Di atas tanda lebih besar, diperhatikan ya, penggunaannya jangan terbalik. Sekarang kita lihat nomor 1. Negatif 19 nilainya lebih besar atau lebih kecil. Fokuskan ke negatif 19 ya anak-anak.
negatif 19 lebih besar atau lebih kecil jika dibanding dengan negatif 20. Kita membaca dari negatif 19, jadi penggunaan tanda fokus ke negatif 19. Negatif 19 lebih besar nilainya daripada negatif 20. Sekarang negatif 8 lebih besar atau lebih kecil dibanding dengan 0. Negatif 8 lebih kecil. Demikian anak-anak, bisa dipahami ya. Sekarang negatif 30 lebih besar atau lebih kecil dibanding negatif 31. Jadi negatif 30 lebih besar. Oke. Sekarang negatif 40. Nilainya lebih kecil dibanding dengan negatif 38. Sekarang 0. 0 lebih besar atau lebih kecil dibanding negatif 16. Jadi 0 lebih besar. Demikian anak-anak, dapat dipahami ya. Oke, kita lanjut. Urutkan dari nilai terkecil. Dari nilai terkecil, kita lihat pada barisan bilangan ini, maka kita akan mencari nilai yang terkecil. Nilai yang terkecil adalah ini positif 4, 3, 2, 1, kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan 0. Jadi yang terkecil letaknya yang paling kiri anak-anak ya. Jadi yang terkecil adalah negatif 3. Negatif 3 diletakkan paling depan karena nilainya terkecil. Kemudian urutan berikutnya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 adalah nilai terbesar. Dari terkecil hingga terbesar. Lanjut anak-anak, nomor 2. Perhatikan 0, negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8, negatif 10, negatif 12. Yang terkecil, ingat pada garis bilangan, yang mana bilangan ini yang paling kiri? Yang paling kiri adalah negatif 12. Negatif 12 terkecil sampai ke 0. Karena tidak ada bilangan positifnya di barisan bilangan yang diurutkan ini ya. Sehingga 0 lah yang paling besar. Demikian anak-anak ya. Kemudian nomor 3. Ada bilangan positif, ada 0, ada bilangan negatif. Yang mana nilainya terkecil? Karena jangan lupa kita sekarang mengurutkan dari nilai terkecil. Jadi kita mencari nilai terkecilnya. Nilai terkecil adalah negatif 9. Negatif 9 terkecil nilainya. Kemudian negatif 6, negatif 3, 0, 8, 10, 12, 14 yang terbesar. Demikian anak-anak ya. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita mengurutkan dari nilai terbesar. Dari nilai terbesar, kita cari dulu bilangan yang nilainya terbesar. Perhatikan anak-anak, di sini semua bilangan negatif. Yang mana yang letaknya paling kanan, itulah nilainya yang terbesar. Yang paling kanan adalah yang paling dekat dengan 0 ya. Berarti negatif 4. Negatif 4 nilainya terbesar. Negatif 6, negatif 10, negatif 14, negatif 15, negatif 20 nilainya terkecil. Karena letaknya pada garis bilangan paling kiri. Oke.
Kita lanjut nomor 2. Negatif 7, negatif 5, negatif 3, negatif 1. Kemudian positif 5, 4, 6, 8, 0. Yang terbesar tentu ada di bilangan positif. Yang terbesar adalah angka 8. Nah, ini anak-anak ya. Nilai terbesar adalah positif 8 sampai paling kecil adalah negatif 7. Demikian anak-anak ya. Sekarang kita lihat nomor 3. Urutkan dari nilai terbesar, perhatikan bilangannya. Di sini semua bilangan negatif sampai 0, bilangan 0. Tidak ada bilangan positifnya. Jadi nilai yang terbesar adalah yang letaknya paling kanan, yaitu 0. Benar sekali. 0 paling besar nilainya. Kemudian negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, negatif 11 nilainya terkecil. Bisa dipahami ya anak-anak? Mari kita lanjut. Nah, perhatikan. Ini anak-anak, di sini penjumlahan. Kita masuk penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Di sini langsung memberikan 3 contoh. Contoh yang pertama, negatif 2 ditambah positif 5. Negatif 2 tambah 5. Jadi untuk membuat penjumlahan pada garis bilangan, kita lihat bilangan yang pertama. Masih ingat ya pembelajaran bersama Pak Pur? Apabila tandanya negatif, dia arahnya ke kiri. Apabila bilangan berikutnya ini positif, apabila bilangan tersebut positif, arahnya ke kanan. Sekarang kita mulai dari negatif 2. Negatif 2, tentu arahnya ke kiri ya. Nah, sekarang tetap kita akan memulai dari 0 ya, anak-anak, tetap memulai dari 0. 0, 2 langkah ke kiri. 1, 2, sampai di negatif 2. Buat garis dari 0, berhentinya tepat di negatif 2, karena 2 langkah ke kiri. Kemudian, lanjutkan dari negatif 2. Karena sudah berhenti di negatif 2 ya. Dari negatif 2 tambah 5 berarti ke kanan 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di positif 3. 5 langkah ke kanan, berhentinya di positif 3. Jadi jawabannya adalah positif 3. Demikian anak-anak ya. Lanjut soal kedua. 7 tambah negatif 3. 7 sebuah bilangan positif ditambah negatif 3 ya. Jadi 7 arahnya ke kanan, negatif 3 arahnya ke kiri. Sekarang kita mulai dari 7. Tetap kita akan start dari angka 0. Angka 0, 7 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langkah ke kanan. Berhenti di positif 7. Kemudian tarik garisnya ya anak-anak. Tarik garis dari 0, 7 langkah. Sampai tepat berhenti di positif 7. Kemudian dari sini akan melangkah lagi, namun arahnya ke kiri karena negatif 3 ya. Dari positif 7 ke kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Berhenti di positif 4. Jadi jawabannya adalah positif 4. 7 tambah negatif 3 adalah positif 4. Oke anak-anak, sekarang yang ketiga.
penjumlahan dari negatif 4 ditambah negatif 3. Nah, ini dua-duanya bilangan negatif ya anak-anak. Jadi 4 adalah dari 0 ke kiri 4 langkah. Kemudian melanjutkan ke kiri lagi. Jadi diteruskan lagi ke kiri 3 langkah. Kita mulai dari titik startnya, titik 0 ya anak-anak. 0, hitung 4 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, ini garis yang menunjukkan negatif 4. Arah panahnya ke kiri. Nah, sudah sampai di sini. Tambah negatif 3 berarti 3 langkah ke kiri lagi. 1, 2, 3. Berhenti di negatif 7. Jadi jawabannya adalah negatif 7. Demikian anak-anak ya. Kita lanjut ke pengurangan. Nah, perhatikan pengurangan. Nomor 1. 4 dikurang 3. Sebelum kita membuat garis bilangannya, kita ubah dulu menjadi bentuk penjumlahan. Bagaimana caranya? Masih ingat anak-anak? Kita akan mengubah tanda kurang menjadi tanda tambah. Kemudian positif 3 akan diubah menjadi lawannya, yaitu negatif 3. Sehingga hasilnya menjadi 4 tambah negatif 3. Sekali lagi anak-anak ya, 4. Tanda kurang berubah jadi tanda tambah. Positif 3 berubah menjadi lawannya negatif 3. Sehingga hasilnya 4 ditambah min 3. Nah, sekarang baru kita membuat garis bilangannya. Kita tinggal memperhatikan bentuk penjumlahan. Jadi sehingga caranya seperti yang penjumlahan. 4 langkah ke kanan dari 0. Titik startnya dari 0. Ingat anak-anak ya. 4 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Berhenti di positif 4. Kemudian akan ditambah dengan negatif 3. Berarti 3 langkah ke kiri. 1, 2, 3. Sehingga berhenti tepat di positif 1. Jadi jawabannya adalah positif 1. Sekarang nomor 2. Negatif 5 dikurang negatif 2. Akan kita ubah bentuknya anak-anak ya, menjadi bentuk penjumlahan. Tanda kurang akan berubah menjadi tanda tambah. Negatif 2 menjadi lawannya, yaitu positif 2. Nah, jadi negatif 5 ini tetap negatif 5, tidak ada perubahan untuk bilangan pertama. Tanda kurang berubah menjadi tanda tambah. Negatif 2 menjadi lawannya positif 2. Sehingga negatif 5 ditambah 2. Nah, kita mulai dari titik 0 untuk negatif 5. 5 langkah ke kiri. Nah, ini titik 0, titik startnya, titik 0, 5 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai di negatif 5. Oke, lanjutkan 2 langkah ke kiri. 1, 2. Berhenti di negatif 3. Ya anak-anak, bisa dipahami ya. Cukup perhatikan ke kiri atau ke kanan. Negatif ke kiri, lalu positif ke kanan. Nah, ya bisa ya anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah negatif 3. Oke, sampai di sini. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat positif dan negatif dengan cara bersusun. Nah, anak-anak, jadi tidak perlu menggunakan garis bilangan ya. Nah, kita ulang kembali pelajarannya. Tanda yang sama akan ditambah ya anak-anak. Apabila sama-sama negatif,
dihitung tambah. Juga sama-sama positif ditambah. Dan yang berbeda tandanya dikurang. Jika yang sebuah bilangan positif ditambah lagi dengan sebuah bilangan yang negatif, akan dikurang. Ingat ya anak-anak, sekarang kita mulai nomor 1. 8 positif ditambah negatif 3. Jadi berbeda tanda ya anak-anak, akan dikurang. 8 dikurang 3. Abaikan tanda negatif pada 3. Langsung 8 dikurang 3, hasilnya 5 ya anak-anak. Nah, apakah 5 ini positif atau negatif? Kita lihat. 8 dikurang negatif 3, 8 dikurangkan dengan 3, berarti 5 adalah sisa dari 8. Sehingga tandanya mengikuti angka 8 ini, positif. Jadi 5 adalah hasilnya positif 5 ya anak-anak. Sekarang nomor 2. Negatif 7 ditambah 5. Nah ini juga beda tandanya anak-anak ya, jadi dikurang. 7 dikurangkan dengan 5. 7 kurang 5 hasilnya 2. Nah 2, hasil dari 2 ini bertanda negatif. Karena 2 adalah sisa dari negatif 7. Maka 2 harus bertanda negatif. Demikian anak-anak ya. Nomor 3. 13, negatif 13 ditambah 20. Ini juga berbeda, akan kita kurang. Jika berbeda tanda dikurang. 20 kurang 13. Nah, coba dihitung anak-anak. 20 dikurang 13. Hasilnya adalah 7 ya. Nah, 7 ini bertanda positif. Sebab 7 sisa dari positif 20. 20 dikurang 13, maka masih bersisa positif 7. Demikian anak-anak ya. Nomor 4, negatif 9 ditambah dengan negatif 4. Sama-sama negatif ya anak-anak. Jadi kedua bilangan ini bertanda sama. Sama-sama negatif. Jadi kita tambah 9 ditambah 4. Hasilnya adalah 13 bertanda negatif. Karena negatif 9 ditambah dengan negatif 4 sama-sama negatif, sehingga 13 juga bertanda negatif. Jadi bilangan negatifnya jadi 13 buah nih. Ya, negatif 13. Negatif 9 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 13. Kemudian nomor 5, 30 ditambah negatif 30. Nah ini bilangan yang sama-sama 30. Yang satu positif, yang satu negatif. Ini sama dengan lawan. 30 lawannya negatif 30 ya. Apabila kedua bilangan ini beda kan dikurang ya anak-anak ya. Beda tandanya dikurang. Jadi 30 dikurang 30 hasilnya adalah 0. Tidak ada sisa lagi. Sekarang nomor 6. 15 dikurang negatif 3 sama dengan 15 ditambah 3. Masih ingat ya anak-anak, untuk soal yang kurang, tanda kurang ini kita ubah menjadi tanda tambah. Kemudian bilangan pengurangnya negatif 3 diubah menjadi lawannya, yaitu positif 3. Sekarang menjadi 15 ditambah 3. Hasilnya 18. Demikian anak-anak ya. Nah, sekarang nomor 7. Negatif 6 kurang negatif 12. Nah, yang akan kita ubah adalah tanda tambah. Kurang menjadi tambah. Tanda kurang akan berubah menjadi tambah.
Negatif 6-nya tetap ya anak-anak. Negatif 6 tetap tidak berubah. Tanda kurang menjadi tanda tambah. Kemudian yang berubah satu lagi adalah negatif 20 menjadi lawannya yaitu positif 20. Nah, sekarang kita lihat negatif 6 ditambah 20. Beda tandanya ya. Kalau beda dikurang. 20 dikurang 6. 20 dikurang 6 adalah 14. Nah, 14 ini positif, tidak bertanda negatif. Sebab, apa sebabnya anak-anak? Iya, benar. Karena sisa dari positif 20 ya anak-anak. Sekarang kita lanjut. Nomor 8. Negatif 12 dikurang 8. Negatif 12-nya tetap, tanda kurang berubah menjadi tanda tambah, positif 8 berubah menjadi negatif 8. Sekarang menjadi negatif 12 ditambah negatif 8. Kita lihat anak-anak, tandanya sama. Apabila tandanya sama, ditambahkan. 12 ditambah 8. Hasilnya negatif 20. Karena 12 adalah negatif, 8 juga negatif, sama-sama di bilangan negatif dan ditambah hasilnya tetap negatif ya anak-anak ya. Negatif 12 ditambah negatif 8, negatifnya menjadi 20. Demikian anak-anak ya. Bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk perkalian dan pembagian bilangan bulat positif dan negatif. Nah, untuk yang perkalian dan pembagian, kalian perlu memperhatikan hasil akhir. Apabila kedua bilangan tersebut tandanya sama, maka hasil perkalian atau pembagiannya adalah positif. Apabila kedua bilangan tersebut tandanya berbeda, hasil perkalian dan atau pembagiannya adalah negatif. Diingat ya anak-anak. Jadi perkalian dan pembagian sangat mudah. Tinggal dikali dan bagi seperti biasa, baru menentukan hasil akhirnya positif atau negatif. Dengan cara seperti ini. Tanda sama, hasil positif. Tanda beda, hasil negatif. Cukup sederhana. Sekarang kita perhatikan nomor 1. Negatif 9 dikali negatif 4. Kita kalikan dulu. 4 dikali 9. 4 dikali 9 adalah 36. Anak-anak ya. Sekarang ini negatif 9 dan negatif 4 tandanya sama. Kalau tandanya sama, hasilnya positif. Jadi positif 36. Sudah benar. Ya anak-anak. Lanjut nomor 2. 7 dikali negatif 5. Sekarang tandanya berbeda ya anak-anak. Tanda berbeda nanti hasilnya adalah negatif ya. Nah sekarang kita kalikan 7 kali 5, 35. Hasilnya negatif 35. Nomor 3. 10 dikali negatif 10 dikali 6. 10 dikali 6, 60. Hasilnya negatif 60 sebab negatif dengan positif tanda beda. Demikian anak-anak ya. Sekarang nomor 4. Negatif 2 dikali negatif 5 dikali lagi negatif 4. Sekarang kita mulai dari kiri. Negatif 2 dikali negatif 5. Hasil positif 10. Karena tandanya sama. Kemudian lanjutkan kali negatif 4. Di sini tandanya berbeda. Sehingga hasilnya 10 kali negatif 4 adalah negatif 40. Bisa dipahami ya, anak-anak? Sekarang nomor 5. 45 dibagi negatif 5. Sama halnya ya dengan perkalian. Tandanya beda, hasilnya negatif. 45 dibagi negatif 5 hasilnya negatif 9.
Sekarang nomor 6. Negatif 100 dibagi negatif 4. Tandanya sama-sama negatif. Hasilnya adalah positif. 100 dibagi 4 hasilnya 25. Jadi positif 25. Sekarang negatif 72 bagi 8. Hasilnya berbeda ya. Tandanya berbeda ya anak-anak ya. Negatif 72 dibagi 8 memiliki tanda yang berbeda. Hasilnya negatif, yaitu negatif 9. Demikian anak-anak ya. Nomor 8. Negatif 48 dibagi 6. Dibagi lagi negatif 2. Nah, perhatikan anak-anak, kita mulai dari kiri. Negatif 48 dibagi dengan 6. Hasilnya negatif 8. Kemudian dilanjutkan dengan bagi negatif 2. Negatif bagi negatif hasilnya positif. 8 dibagi 4. Positif 4. Demikian anak-anak. Dapat dipahami? Disimak baik-baik ya nak ya. Kita lanjut. Kita akan menyelesaikan soal cerita berikut. Suhu udara di dalam ruang pembeku negatif 4 derajat Celcius. Ruang pembeku seperti kulkas di bagian atas freezernya ya. Pembeku ya, biasa tempat penyimpanan daging, ikan, udang dan sebagainya ya anak-anak ya. Nah ini di bawah 0, negatif 4 ya. Bilangannya di bawah negatif 0 suhunya, di bawah 0. Jadi hasilnya negatif 4 derajat Celcius. Dan suhu di luar 32 derajat Celcius. Berapakah selisih suhu di dalam ruang pembeku dan di luar ruang? Kita tulis dulu diketahui. Suhu dalam ruang pembeku sama dengan negatif 4 derajat Celcius. Suhu di luar ruang sama dengan 32 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, selisih suhu. Oke, kita selesaikan. Selisih artinya perbedaannya atau jarak suhunya. Selisih, rumusnya kurang ya anak-anak. Selisih adalah nilai besar dikurang nilai kecil. Nah, sekarang nilai besar adalah 32, dikurang nilai kecil adalah negatif 4. Jadi seperti ini penulisannya anak-anak, 32 dikurang negatif 4. Bilangan yang nilainya besar dikurang yang nilainya kecil. Lalu kita ubah menjadi tambah. 32 ditambah lawannya positif 4. Demikian anak-anak ya. 32 ditambah 4 adalah 36. Jadi selisih suhunya adalah 36 derajat Celcius. Demikian anak-anak, bisa dimengerti soal cerita yang satu ini. Ya, disimak baik-baik ya anak-anak. Sekarang nomor 2. Seekor semut berada di titik negatif 3 pada garis bilangan. Kemudian melangkah 5 langkah ke kanan. Lalu melangkah lagi 8 langkah ke kiri. Pada titik berapakah semut sekarang? Ya, kita buat diketahui ya. Titik awal. Awalnya si semut berada di titik negatif 3. Kemudian dia melangkah 5 langkah ke kanan. Kemudian melangkah 8 langkah ke kiri. Kalau ke kiri berarti negatif ya. Ke kiri negatif. Ke kanan adalah positif ya anak-anak ya. Sekarang kita akan menghitung di mana semut berada pada titik akhirnya. Penyelesaian. Titik akhir sama dengan negatif 3 ditambah 5
ditambah negatif 8. Negatif 3 tambah 5 karena ke kanan, jadi positif 5 penambahan langkahnya. Kemudian si semut tetap menambah langkahnya, tetapi ke kiri. Jadi negatif 8. Negatif 3 ditambah 5 sampai di positif 2. 3 langkah. Negatif 3 melangkah ke kanan sebanyak 5 langkah sampai di positif 2. Kemudian dia melangkah lagi ke kiri 8 langkah. Dari positif 2 melangkah ke kiri sebanyak 8 langkah sampai di negatif 6. Demikian anak-anak ya. Negatif 3 ditambah 5 hasilnya positif 2. Kemudian positif 2 ditambah negatif 8 hasilnya negatif 6. Jadi sekarang semut berada di titik negatif 6. Demikian anak-anak ya. Nah, sampai di sini ya. Demikianlah review atau pengulangan kembali bab 1. Semoga kalian dapat lebih memahami dan mengingatnya. Tetap giat belajar ya anak-anak. Terima kasih.